Pelatih Maladewa hingga komentator asing takjub lihat aksi timnas Indonesia U20. Miss Hilgers kibarkan bendera merah putih di Old Trafford kala laga lawan MU. Chairul Ridwan tiba-tiba bikin heboh media Belanda. Alasan Wilber Jardine bicara dari timnas Indonesia U20 akhirnya terungkap. Asnawi banyak peminat tapi menolak demi Port FC. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Maladewa U20 yakni Ahmed Syakir memberikan pujian setinggi langit kepada timnas Indonesia U20. Ahmed Syakir menilai skuad Garuda Muda punya permainan yang indah dan juga berkualitas. Hal tersebut diungkapkan Ahmed Syakir dalam konferensi pers usai pertandingan. Timnas Indonesia menampilkan permainan yang indah, mereka punya bibit muda yang sangat berkualitas, kata Ahmed Syakir. Ahmed Syakir juga mengungkapkan bahwa timnya saat ini dalam situasi sulit. Sebab beberapa hari sebelum laga melawan timnas Indonesia U20, Maladewa terpaksa mengganti 10 pemainnya. Hal itu disebabkan para pemain Maladewa masih bersatu sebagai pelajar dan wajib mengikuti ujian yang berlangsung pekan ini juga. Laga antara timnas Indonesia U20 versus Maladewa U20 ini juga jadi sorotan para komentator asing. Mereka menilai pasukan G7 dan kolega memiliki kualitas permainan yang sangat bagus. Mereka tak segan menyebut timnas Indonesia punya masa depan yang sangat cerah. Usai laga ini, skuad Garuda Muda akan menghadapi tantangan berikutnya, yakni menghadapi Timor Leste U20 di laga kedua. Dan di laga terakhir, pasukan Indra Syafri akan menghadapi tim kuat asal Timur Tengah, yakni Yaman U20. Miss Hilgers siap mengibarkan bendera Indonesia di Old Trafford kala laga Manchester United versus FC Twente di match pertama Liga Eropa 2024-2025. Laga itu bakal digelar pada Kamis 26 September 2024 jam 02.00 waktu Indonesia Barat. Di story Instagramnya yang eksklusif, terlihat Miss Hilgers telah menyiapkan bendera Indonesia. Bendera Indonesia siap berkibar di Old Trafford dini hari nanti, tulis akun Instagram @football.indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa Miss Hilgers bangga segera menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Segera diketahui, bek 23 tahun ini tinggal selangkah lagi mendapatkan paspor Indonesia. Ia akan mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda, tepatnya pada Senin 30 September 2024. Ia tak sendiri, Miss Hilgers akan menjalin sumpah WNI bersama dengan pemain PSV Zwolle yakni Eliano Reinders. Jika benar mengambil sumpah WNI pada 30 September 2024, Miss Hilgers bisa didaftarkan Sintayong untuk laga melawan Bahrain dan juga Cina. Sebab batas akhir pendaftaran untuk laga melawan Bahrain baru akan ditutup pada Kamis 3 Oktober 2024. Balik ke laga Manchester United versus FC Twente, Miss Hilgers bakal mendapatkan kesempatan menghadapi pemain-pemain top dunia milik Manchester United. Biasa beroperasi sebagai bek tengah sebelah kanan, Miss Hilgers akan sering berduel dengan Marcus Rashford dan juga Alejandro Garnacho. Ia juga berpeluang berduel dengan penyerang Manchester United asal Belanda, yakni Joshua Zirkzee. Kabar mengenai potensi bergabungnya pemain keturunan Chairul Ridwan ke skuad Garuda semakin menguat. Nama pemain yang kini berseragam Yola Web ini kerap disebut-sebut sebagai rekrutan anyar timnas Indonesia, mengikuti langkah Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders. Kabar ini pertama kali mencuat dari pengakuan Roni Pangemanan, atau yang lebih dikenal dengan Bung Ropan. Dia menyebut kabar itu ramai diberitakan media di Belanda. Menurutnya, media-media Belanda sudah ramai memberitakan ketertarikan Chairul Ridwan untuk membela tim Merah Putih. Bahkan salah satu media Belanda, Football Premier, dalam wawancara dengan Mauro Zilstra telah menyatakan bahwa kepindahan Chairul Ridwan ke timnas Indonesia kemungkinan besar akan terjadi. Mereka bilang Chairul Ridwan itu akan memperkuat timnas Indonesia. Ini rumor yang berkembang, ujar Bung Ropan. Keinginan Chairul Ridwan yang merupakan keturunan Manado untuk membela timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Pemain berusia 28 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Selain itu, ia juga melihat potensi besar dari perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Namun, proses naturalisasi Chairul Ridwan tidak semudah membalikan telapak tangan.
Ketum PSSI Erick Thohir sempat menyebutkan adanya beberapa kendala yang harus diatasi. Meski demikian, PSSI terus berupaya untuk mewujudkan impian para penggemar sepak bola Indonesia agar bisa melihat Jairo Ridwal beraksi dengan seragam Garuda di dada. Sekarang, PSSI mungkin coba menghidupkan lagi opsi untuk mendatangkan Jairo Ridwal. Tentunya ada komunikasi antara PSSI dengan Jairo Ridwal, kata Bung Ropan. Dengan potensi dan minat yang tinggi dari kedua belah pihak, publik Indonesia pun semakin antusias menantikan kepastian mengenai tergabungnya Jairo Ridwal ke timnas Indonesia. Apakah Jairo Ridwal akan menjadi bintang baru yang bersinar di skuad Garuda? Kita tunggu saja kabar baik dari PSSI. Asnawi Mangku Alam baru-baru ini mengungkapkan alasannya melanjutkan karir bersama dengan Port FC. Asnawi bergabung ke Port FC sejak awal tahun 2024 lalu. Hal ini cukup menarik karena sebelumnya bek timnas Indonesia ini menghabiskan karir di Korea Selatan. Tentunya banyak pertimbangan terkait keputusan tersebut karena kompetisi di Thailand juga berjalan ketat. Asnawi Mangku Alam berbicara di balik keputusannya untuk memilih Port FC. Menurutnya, hal ini berawal saat dia bertugas di timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 lalu. Setelah di ajang tersebut, banyak tawaran datang termasuk dari klub Korea Selatan. Namun menurutnya hanya Port FC lah yang paling serius dan dia akhirnya memilih berkarir di Thailand. Ini sulit, karena di Piala Asia tahun lalu begitu banyak pilihan bagi saya. Saya juga mendapat tawaran dari Korea Selatan, kata Asnawi Mangku Alam. Pemain berusia 24 tahun ini menambahkan, Port FC jadi salah satu tim yang cukup menyajikan saat ini. Mereka bahkan duduk di posisi kedua klasemen Liga Thailand saat ini. Thailand dan Port FC lebih serius untuk mengontrak saya. Itulah mengapa saya memilihnya, kata Asnawi Mangku Alam. Selain itu, banyak pemain timnas Thailand yang membuat tim yang bermarkah di PAT Stadium tersebut semakin tangguh. Karena Port FC lebih serius daripada klub lain, itulah mengapa saya memilih tim ini. Kemudian saya melihat di tim ini begitu banyak pemain bagus, kualitas bagus karena bermain di tim nasional, kata Asnawi Mangku Alam. Asnawi menilai bahwa Thailand cukup akrab dengan pemain timnas Indonesia. Beberapa nama seperti Yanto Basna, Ryuji Utomo, dan juga Terence Puhiri sempat ditempat di Thailand. Selain itu, Thailand masih jadi kompetisi terbaik di Asia Tenggara saat ini. Saya tahu, kan ada pemain Indonesia yang bermain di sini. Yanto Basna, Ryuji Utomo, Terence Puhiri bermain di Port FC. Kualitasnya bagus karena Liga Thailand nomor 1 di ASEAN, kata Asnawi Mangku Alam. Manajer timnas Indonesia 20 yakni Zaki Iskandar mengungkapkan absennya Welber Jardim di kualifikasi Piala Asia 20 2025. Zaki mengatakan sang pemain tidak mendapatkan izin dari klubnya Sao Paulo U17. Welber Jardim sejatinya merupakan salah satu pemain dari 30 pemain yang dipanggil untuk TC Timnas Indonesia 20 di Korea Selatan. TC itu dilakukan guna persiapan untuk kualifikasi Piala Asia 20 2025. Namun Welber Jardim tidak terlihat dalam pemusatan latihan yang digelar di Korea Selatan tersebut. Namanya juga tidak masuk dalam 23 pemain skuad final yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia 20 yakni Indra Syafri. Indra sebelumnya mengatakan Welber Jardim sudah dibelikan tiket untuk datang ke Indonesia. Namun demikian sang pemain tak kunjung datang. Indra pun tidak ambil pusing soal ketidakhadiran Welber Jardim. Zaki kemudian mengungkapkan kabar terbaru bahwa Welber Jardim absen karena tidak dilepas oleh Sao Paulo U17. Dia mengatakan klub asal Brasil itu memiliki jadwal yang padat sehingga tidak bisa melepas Welber Jardim ke timnas Indonesia U20. Welber Jardim, jadwal klubnya padat, gak diberikan izin, kata Zaki Iskandar. Kendati begitu, Zaki memastikan timnas Indonesia 20 sudah siap bertanding di kualifikasi Piala Asia 20 2025. Dia mengatakan ke-23 pemain yang dipanggil merupakan skuad final dan tidak akan ada lagi penambahan. Timnas sudah siap bertanding dengan skuad yang sudah diumumkan, ujar Zaki Iskandar. Adapun babak kualifikasi grup F akan berlangsung di Stadion Madia Jakarta pada tanggal 25 sampai 29 Oktober 2024. Timnas Indonesia 20 akan berhadapan dengan Maladewa U20, Timor Leste 20 dan juga Yaman U20. Timnas Indonesia 20 harus mengamankan posisi pertama atau termasuk dalam 5 runner-up terbaik untuk tembus ke Piala Asia 20 2025.
Turnamen itu akan digelar di Cina pada 6-23 Februari 2025 mendatang.